Pemimpin yang punya pandangan-pandangan strategik karena melihat ruang, dan sekaligus pemimpin strategik karena melihat waktu. Pada ruang apa Indonesia ini di dalam global supply chain? Pada waktu apa Indonesia ini di kurun waktu ini ada dalam global supply chain industri? Oke, ruang dan waktu. Kesimpulan saya, tadi saya disebut, saya pikir saya terlambat, tapi rupanya tidak terlambat. Pas waktunya. Tepat waktu. Tepat waktu. Pemimpin juga adalah soal tepat waktu. Pinter ngeles. Pemimpin pinter ngeles. Artinya begini, pemimpin yang datang terlalu cepat, dia akan kehilangan konteks waktu yang memang belum matang. Pun pemimpin yang datang terlambat. Pak Prabowo sudah berkali-kali mencalonkan diri jadi presiden. Bahkan pernah jadi calon wakil presiden di tahun 2009. Pada saat itu, beliau hadir terlalu cepat. Karena di dalam posisi waktu sejarah Indonesia 98, suka tidak suka, di dalam lakon itu Pak Prabowo perannya antagonis. Dan 2009 masih dianggap terlalu dekat jaraknya dalam lakon antagonis tahun 98. Kemudian muncul lagi di tahun 2014. Rupanya masih juga Pak Prabowo belum tepat waktu. Tapi di tahun 2014 bukan karena dia berhutang pada 98 saat perannya antagonis, tapi pada tahun 2014 sebuah bangsa yang baru pulih dari elitisme atau politik yang bergaya elitis, bangsa itu lagi butuh pemimpin populis. Kita tahu bahwa suka tidak suka memang gaya pendekatan Pak SBY memang sangat berbau elitis. Sehingga munculnya slogan Jokowi sebenarnya karena pada waktu itu rakyat lagi butuh pemimpin yang turun ke bawah. Pemimpin yang menyapa ke bawah. Ada kebutuhan itu. Kata belusukan, kata Jokowi adalah kita, memang adalah sentimen sosial dari sebuah bangsa yang selama 10 tahun pendekatannya elitis. Kan Pak SBY itu kan gambaran yang dibayangkan orang Indonesia ke depan, bukan gambaran tentang diri mereka sekarang. Nah, Pak Jokowi muncul sebagai gambaran diri rakyat. Sehingga tahun 2014 memang ada kebutuhan pemimpin yang menyapa. Istilah belusukan, istilah Jokowi adalah kita. Kenapa sekarang 2024 tepat untuk beliau? Karena memang tugas pemimpin, setelah ada pemimpin yang turun ke bawah, kita tidak butuh lagi pemimpin yang terus-menerus berada di bawah. Kita butuh pemimpin kemudian mengangkat kelasnya rakyat sama-sama ke atas. Karena saya katakan pilihan saya pada Pak Prabowo, karena kita butuh kepemimpinan yang strategik, bukan lagi yang populis. Kepemimpinan strategik tidak meninggalkan pembelanya pada rakyat. Kepemimpinan strategik tidak lagi bukan mengkhianati rakyat. Dia tidak lagi menemui rakyat di pinggir jalan. Dia membawa rakyat bareng-bareng ke pentas dunia. Itu pemimpin strategik. Pemimpin strategik ada dua unsur. Unsur ruang dan unsur waktu. Geostrategik, pemimpin yang punya pandangan-pandangan strategik karena melihat ruang,
dan sekaligus pemimpin strategik karena melihat waktu. Pada ruang apa Indonesia ini di dalam global supply chain? Pada waktu apa Indonesia ini di kurun waktu ini ada dalam global supply chain industri? Oke, ruang dan waktu. Kesimpulan saya, dalam ruang strategis dan waktu strategis dalam global supply chain ini, teman-teman, ada faktor-faktor yang harus kita lihat. Faktor-faktor ini, variabel-variabel ini bisa kita jadi patokan dari mana sebuah negara itu ada dalam geostrategi dan waktu strategis dalam rantai pasok global ini. Jika satu negara sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya liberal, punya nuklir, senjata nuklir maksud saya, dia bisa jadi superpower. Dan di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika ada negara, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya tidak liberal, dan punya dipayungi senjata nuklir, dia juga bisa jadi superpower dan menjadi penantang superpower yang pertama. Itulah Rusia, itulah China, dan mungkin Iran mungkin nyusul. Jika ada negara, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya pas-pasan, politiknya liberal, dia bisa menjadi negara besar dan maju, tapi tidak akan pernah jadi superpower. Itulah Uni Eropa, itulah Jepang, itulah Korea Selatan. Jika ada satu negara, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tapi punya nuklir, konflik-konflik sosial di dalam negara itu selalu bisa dicegah untuk tidak dicampur tangani oleh kekuatan global karena dia punya payung nuklir. Setajam apapun konflik sosial di negara itu tidak akan pernah terjadi separatisme karena dia punya payung nuklir. Setiap kekuatan global yang akan campur tangan sampai memecah bangsa itu akan berpikir ulang. India kesenjangan sosial luar biasa, tapi separatisme tidak akan pernah menjadi potensi. Pecahnya India dan Pakistan kan sebelum mereka punya nuklir dulunya. Oke? Tapi kalau ada negara, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tidak punya payung senjata nuklir, konflik sosialnya bukan cuma vertikal, tapi bisa horizontal, dan bahkan bisa mengancam perpecahan negara itu. Jika seorang pemimpin punya kepekaan melihat dan membaca variabel-variabel itu dalam global supply chain, rantai pasok global secara ruang geostrategi atau waktu strategis, maka dia disebut sebagai pemimpin strategis. Pemimpin strategis. Hari ini kita harus menyadari bahwa kita bersama Afrika, bersama Amerika Latin adalah kategori kelima ini. Liberal, SDM-nya biasa-biasa saja, SDA-nya kaya, tidak punya senjata nuklir. Ini kayak anaknya orang kaya, agak bego, uangnya banyak, main sendirian, gak bawa beceng, dikerjain orang. Ini nasib Indonesia, ini nasib Amerika Latin, ini nasib Afrika. Pemimpin yang menyadari ini akan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau diselesaikan sekedar dengan menyelesaikan soal-soal di lapangan, itu kebutuhan 2014, tapi tidak 2024 ke depan. Ya, tidak untuk 2024 ke depan. Dari tiga tokoh yang ada, silakan Anda berpikir mana yang populis, mana strategis, mana yang intelektualis. Ada satu yang intelektualis. Itu hanya dibutuhkan ketika negara ini kelembagaannya sudah terbangun, kelas menengahnya sudah kuat, inovasinya sudah luar biasa, universitas-universitasnya sudah masuk kelas dunia. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa lenjeh secara intelektual, yang bisa menari. Anda taruh orang biasa pun nggak apa-apa, sistem yang terbangun, nggak apa-apa. Tapi itu nanti mungkin 20 tahun lagi.
Tapi kalau populisme tidak. Jembatan antara pemimpin populis dengan pemimpin intelektual adalah kepemimpinan, serial kepemimpinan strategis dalam pemahaman atas rantai pasok global, geostrategis, dan waktu strategis di mana dan kapan Indonesia berada sekarang. Saya kira itu. Terima kasih.